Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan video pembelajaran TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi. Bagaimana kabar anak-anak Bapak hari ini? Bapak harap kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang suatu apapun. Mari tetap menjaga diri dengan mematuhi protokol kesehatan, dengan rajin mencuci tangan. 2. Dengan menggunakan masker dan juga menjaga jarak aman. Sebelum memulai pembelajaran daring hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan juga kepercayaan kita masing-masing. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, kami ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Kemudian anak-anak Bapak sekalian, tolong siapkan buku tulisnya dan segala alat tulis yang diperlukan untuk mencatat apa saja hal yang diperlukan atau hal yang penting yang perlu kalian catat pada saat menyaksikan video yang Bapak berikan. Nah, kalau sudah disiapkan alat tulisnya, saksikan video berikut. Komputer merupakan sebuah teknologi yang hampir digunakan dalam segala bidang pekerjaan. Contohnya seperti bidang pendidikan, kedokteran, pertahanan, dan masih banyak lagi. Namun, bagaimana sih sejarah komputer itu sendiri? Dalam perkembangannya, komputer sendiri memiliki 5 generasi yang berbeda. Dimulai pada tahun 1940, komputer bernama Z3 berhasil diciptakan oleh seorang ilmuwan Jerman yang bernama Konrad Zuse. Komputer ini digunakan untuk mendesain aerodinamika pesawat tempur Jerman. Namun sayang, komputer tersebut hancur akibat serangan bom sekutu. Kemudian beralih ke BO sekutu, pada tahun 1943 komputer bernama Colossus berhasil diciptakan oleh Tony Flower. Komputer besar ini meretas strategi perang Jerman hanya dalam hitungan jam. Colossus juga dipercaya telah membawa kemenangan sekutu pada Perang Dunia Kedua oleh sejumlah ilmuwan. Dari sinilah banyak perusahaan yang akhirnya ikut mengembangkan komputer-komputer tersebut. Hingga akhirnya memasuki generasi kedua, di mana vacuum tube dalam komputer mulai tergantikan dengan transistor. Komputer pertama yang menggunakan teknologi transistor bernama UNIVAC Large, yang difungsikan untuk simulasi hidrodinamika senjata nuklir. Kemudian, seiring berjalannya waktu, peneliti menemukan kelemahan dari transistor yang dapat merusak komponen dalam komputer. Kemudian pada generasi ketiga, terciptalah semikonduktor sebagai sebuah solusi yang dibuat oleh Robert Noyce. Komputer yang mengaplikasikan komputer ini juga disebut mini komputer karena ukurannya jauh lebih kecil dibandingkan komputer generasi sebelumnya. Tidak berhenti di situ. Pada generasi keempat, ilmuwan terus mengembangkan komputer dan terciptalah sebuah komponen yang bernama Large Scale Integration atau VLSI, yang di dalamnya terdapat ratusan transistor. Komponen tersebut digunakan pada komputer sehingga membuat
komputer lebih mudah diproduksi karena tidak melibatkan banyak komponen. Selain itu, harga komputer juga menjadi lebih terjangkau. Nah, turunnya harga komputer yang drastis ini mengakibatkan penjualan meningkat yang sangat pesat dari tahun ke tahun, hingga pada tahun 1983 majalah Time menobatkan komputer sebagai sebuah hal yang paling berpengaruh pada masa itu. Nah, kemudian memasuki generasi kelima, perkembangan komputer masih terus berlanjut. Hebatnya lagi, sekarang para ilmuwan sedang mencoba mengembangkan komputer yang dapat memiliki pikiran layaknya manusia, dan mungkin komputer dalam fiksi-fiksi pun bisa terrealisasi dalam kehidupan kita nantinya. Nah, itulah sejarah dari perkembangan komputer. Gimana? Sudah paham kan kalian mengenai video tentang perkembangan komputer? Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.